Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional, bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan bincangkan ini pemirsa, bahwa hari ini 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan, dan tentunya di pagi hari ini juga nanti yang akan kita bedah tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, di pagi hari ini saya sudah hadirkan sejumlah narasumber yang nanti akan berbincang tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Menurut narasumber nanti bagaimana sih sejatinya pahlawan tanpa tanda jasa tersebut, dan untuk konteks saat ini apakah yang dilakukan dalam artian dalam tanda petik nih pemirsa, perlawanan dari pahlawan saat ini apakah berbeda dengan sebelum 1945 misalnya. Kalau saat ini kita tahu bahwa tawuran, narkoba, dan seterusnya, ini yang apakah juga itu yang perlu dilawan? Nanti kita akan bahas dengan sejumlah narasumber pemirsa. Sebelum saya kenalkan, saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline Koran Juara, Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kader PDI Perjuangan laporkan Lutfi. Ada pernyataan dari Bejo Kasiono. Kami serius, PAC juga akan lapor ke polsek-polsek. Ya, itu pemirsa buntut dari jok politik dari Lutfi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon pemirsa. Kemudian puluhan orang diperiksa terkait gagal ginjal akut. Ya, masih status saksi, termasuk Direktur PT Avi Farma. Kemudian Desmond J. Mahesa sebut dua mantan Kapolri sumber masalahnya, merespon isu perang bintang di institusi Polri. Ya, kemudian ini pemirsa, ketika warga pedesaan dipaksa beralih siaran ke TV digital. Nah, kadang sinyal nggak nangkep, gambar delay. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini, berpacu waktu. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Itu dari halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Berikutnya dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa, di Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ya, menjadi destinasi wisata baru. Hari ini replikasi Pedati Gede mulai dipasang. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Wali kota diminta perhatikan korban dan penyebab banjir. Kemudian tahun baru di Aston Cirebon, usung Megical Nusantara pemirsa. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon di Koran Radar Cirebon hari ini. Ribuan nelayan turun jangkar. Gerhana bulan, rob terjang 4 desa. Cuaca ekstrim, banjir rendam kawasan Eretan. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon ya. Ratusan anak mundu stunting. 2 puskesmas dapat PIK. Camat klaim jumlah penderita alami penurunan. PGRI protes kuota P3K guru berkurang. Kemudian pencuri ayam gangguan jiwa. Ya, sita miras berbagai merek. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon di Koran Radar Cirebon hari ini. Berikutnya pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Kader PDI Perjuangan kepung gedung Dewan. Nah, kemudian puluhan guru PAI tuntut P3K, sampaikan aspirasi ke DPRD. Ada pernyataan dari Dani Mardani, kita akan perjuangkan
Payung Anies, simpul relawan dari Cirebon untuk Indonesia. Itu dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena, Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Di sebelah saya ada Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pencinta Tanah Air Indonesia atau DPW Petani Sia Jawa Barat, ya, ada Kang Muhammad Sultoni SE. Selamat pagi Kang Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Sultan? Selamat pagi Pangestu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, Kang Sultan. Di sebelah Kang Sultan, pemirsa, ada Ketua IPWL Garda Mencegah dan Mengobati atau GMDM Cirebon Raya, ada Muhammad Soleh SHMH. Karib disapa dengan Cak Soleh. Selamat pagi Cak. Assalamualaikum. Selamat pagi Kang Apif. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Cak Soleh? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Cak Soleh sudah menyempatkan hadir juga di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan Anda bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 4821 38 atau Anda bisa memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda melalui chatting ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Dan diharap Anda pemirsa untuk tidak berinteraktif ke nomor WhatsApp, ya. Nomor WhatsApp digunakan hanya untuk chat, ya. Pendapat Anda melalui chatting, ya. Kemudian kirimkan ke nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Interaktif Anda hanya bisa di 0231 48 2138. Saya ke Kang Sultan nih. Kang Sultan nih, Anda sebagai Wakil Ketua DPW Petani Sia Jawa Barat, ya, pencinta tanah air Indonesia Jawa Barat nih. Hari ini adalah Hari Pahlawan, ya, 10 November, tentunya hari yang sangat bersejarah. Pendapat Anda tentang hari ini adalah 10 November bertepatan dan Hari Pahlawan. Silakan Kang Terima Sultan. kasih Pak Afif. Kami atas nama pengurus DPW Petani Sia Jawa Barat mengucapkan selamat Hari Pahlawan 10 November 2022. Kita mencoba memperingati kembali perjuangan founding father kita, pendiri Republik kita 77 tahun lalu, di mana ada peristiwa yang sangat Heroik, ya. heroik di Surabaya tentunya, yang terkenal dengan toko kota Surabaya, bahwa di situ Jenderal Malabi, tentara Inggris, bisa kita lumpuhkan oleh para pejuang-pejuang tangguh kita, dan di situ juga banyak pengorbanan, tentunya juga banyak hal-hal yang terkait dengan kondisi kebangsaan yang pada hari ini tentu sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik hendaknya memperingatinya dengan sungguh-sungguh dan mengisi kemerdekaan dari jerih payah perjuangan para founding father Republik kita. Seperti itu Pak Afif. Oke, dan saya ke Cak Soleh nih. Cak Soleh, catatan Anda sebagai Ketua IPWL GMDM Cirebon Raya berkaitan dengan hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, yaitu momentum yang tadi, ya, arek-arek Surabaya melawan Jenderal Malabi, tentara sekutu, ya. Catatan Anda, silakan Cak Soleh. Catatan kami di Hari Pahlawan 10 November 2022 hari ini adalah penting bagi kita di seluruh masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Cirebon, sesuai dengan semboyan di kami di GMDM ini adalah Fight Against Drugs. Dulu para pejuang-pejuang tanah air kita ini melawan penjajah-penjajah dengan mengangkat senjata, dengan mengangkat bambu runcing. Hari ini IPWL GMDM dengan motonya yaitu Fight Against Drugs, yaitu melawan dengan narkoba, melawan masyarakat dengan mengedukasi, dengan memberikan penyuluhan, sosialisasi terkait program P4GN atau melawan narkoba. Seperti itu. Oke, catatannya, ya. Jadi menurut Cak Soleh bahwa ini arah perjuangannya berbeda dengan dulu di sebelum 1945 itu. Cak Soleh, untuk saat ini, konteks saat ini. Konteks hari ini sangat berbeda
karena memang dulu negara ini harus berjuang mengangkat senjata, bambu runcing dan lain sebagainya, dohir dan batin untuk memperjuangkan tanah air Indonesia. Hari ini negara Kalau konteks saat ini melawan kalau konteks saat ini melawannya perang melawan narkoba, melawan narkoba. Karena untuk kondisi saat ini wilayah Cirebon ini sudah masuk zona hitam seperti itu. Nah, oke, tahan dulu ya. Cak Soleh, saya ke Kang Sultan. Kang Sultan nih, ini arah perjuangannya untuk konteks saat ini berbeda dengan 77 tahun yang lalu. Pendapat Anda, Kang Sultan nih? Ya, saya sangat setuju sekali bahwa konteks kekinian, terutama di era milenial ini, perjuangan bangsa melawan proses kemerdekaan yang pernah dulu para pendiri republik kita lalui, sekarang adalah bagaimana kita mengisinya dengan hal-hal yang positif, dengan pemikiran-pemikiran dengan yang positif, pengetahuan-pengetahuan yang positif, dan tentu dengan kreativitas karya yang produktif, dengan cara yang tentu juga santun, kemudian humanis, ya, dengan bingkai kebinekaan, karena kita hidup di tengah-tengah perbedaan, ya, keanekaragaman baik dari budaya, suku, agama. Maka praktis di sini dibutuhkan pemikiran dan kajian-kajian yang santun agar perang melawan yang kita hadapi sekarang bukan perang melawan musuh nyata ya, tapi kita yang kita hadapi perang melawan bangsa sendiri. Artinya di situ banyak hiruk pikuk tentang tadi disebutkan oleh Ketua GMDM tadi, ya, perang melawan narkoba, ya, perang melawan kejahatan-kejahatan yang tersembunyi, yang nyata maupun yang memang dalam hal pergaulan-pergaulan seperti, mohon maaf saat ini ya, kayak ya seks bebas, ya, kemudian miras segala macam, itu tentu harus kita lawan dengan sikap-sikap perilaku, tindakan-tindakan yang tentu preventif. Oke, Kang Sultan nih, lebih berat mana memanggul senjata dulu dengan perjuangan saat ini? Pendapat Anda? Tentu dalam kaidah-kaidah zaman, kalau saya lahir pada era dulu kolonialis, tentu berat saat itu. Nah, ketika kita hadir di zaman saat sekarang yang sudah merdeka, menghirup, ya, kemerdekaan, ya. Perjuangan kita tidak dihadapkan pada senjata langsung, tetapi pada aspek pemikiran. Kita perang pemikiran, perang strategi, perang budaya, bahkan perang yang mohon maaf sampai hari ini terjadi divide et impera. Lewat, mohon maaf ya, lewat jenjang-jenjang kurikulum pendidikan, bahkan mungkin susup-susupin oleh berbagai hal-hal yang terkait dengan mata pelajaran, sikap perilaku, ya, attitude, ya, kemudian budaya itu sendiri, Pak Afif, ya. Dan sekarang juga mohon maaf bahwa hal-hal yang sifatnya intoleran juga sudah praktis, sudah di hadapan mata kita, yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita sikapi dengan arif dan bijak. Oke, dan Seperti saya itu, ke Pak. Cak Soleh ya. Cak Soleh, ini melanjut tadi dari Kang Sultoni ya, bahwa ini menurut Cak Soleh sendiri sebagai Ketua IPWL GMDM Cirebon Raya, lebih berat mana sih perjuangan dulu 77 tahun yang lalu dengan konteks saat ini, Cak Soleh? Tapi Anda tahan dulu ya, Cak Soleh dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin berinteraktif langsung, Anda ingin bergabung, silakan. Saya sudah membuka Anda di line telepon 0231 48 2138. Atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan, atau Anda ingin merespon apa yang tadi disampaikan oleh narasumber, juga bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Topik yang sedang kita bincangkan di pagi hari ini, pemirsa, pahlawan tanpa tanda jasa. Saya kembali ke Cak Soleh. Cak Soleh, ini berkaitan dengan arah perjuangan tadi, 77 tahun yang lalu dengan konteks saat ini. Itu lebih berat mana menurut Anda? Menurut kami secara pribadi semuanya berat. Hanya konteksnya adalah di era penjajahan, secara fisik, secara batin, semuanya ini diperjuangkan demi membela tanah air. Tentunya seperti itu. Oleh founding father kita, para tokoh kita, pahlawan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang harus
diperjuangkan di zaman penjajahan. Namun di era hari ini, di era milenial hari ini, kami di IPWL GMDM ini, terutama di wilayah Cirebon Raya ini, bukan mengangkat senjata, bukan melawan penjajah-penjajah dari luar untuk membumi hanguskan negara ini, bukan. Tetapi konteks hari ini melawan masyarakat atau tanah air kita ini dengan terutama di slogannya GMDM ini adalah fight against drugs, yaitu melawan narkoba. Mungkin kalau berjuang melawan narkoba, berjuang melawan narkoba. Ini sebagai bentuk keprihatinan kami yang aktif di GMDM untuk menggelorakan, mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat luas tentang bahayanya narkoba. Maka di tema hari ini, kenapa kita mengambil tema pahlawan tanpa tanda jasa? Yang berperan aktif di sini untuk memonitor terhadap anak-anak atau generasi muda ini bukan kewajiban orang tua saja, melainkan kewajiban semua pihak, terutama dalam hal ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu seorang guru. Guru ini punya peranan yang sangat penting, Kang Apif, di institusi pendidikan atau lembaga pendidikan. Bukan hanya kewajiban mengajar, bukan hanya mengedukasi kepada murid-muridnya, tetapi guru juga punya peranan aktif untuk juga mensosialisasikan anti narkoba terhadap murid-muridnya. Itu yang saya maknai pahlawan tanpa tanda jasa, dengan peran aktifnya guru-guru untuk mengedukasi kepada murid-muridnya, ataupun untuk mahasiswa yang di level perguruan tinggi, dosen-dosen akan menyampaikan bahaya narkoba atau anti narkoba, ini juga sangat penting di semua lapisan masyarakat. Maka hari ini perang kita, lawan kita bukan siapa-siapa, fight against drugs, yaitu melawan terhadap narkoba. Karena kalau narkoba sudah masuk ke sendi-sendi milenial, sudah masuk dikonsumsi oleh generasi muda, saya kira ini juga akan merusak terhadap tatanan negara itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini menurut IPWL, GMDM bahwa ini narkoba ini merusak sendi-sendi kehidupan lah ya, berbangsa dan bernegara. Dan Kang Sultoni, menurut Anda nih, bahwa hari ini adalah hari pahlawan ya. Pahlawan menurut Anda apa sih gitu? Definisi, definisi dari pahlawan itu? Ya baik, Pak Afif. Pahlawan itu kan kalau kita telisik dari makna Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kan berasal dari kata Persia. Pahlawan yang maknanya adalah seseorang yang mempunyai keberanian untuk mengorbankan jiwa raganya, untuk mempertahankan kebebasan dirinya, dan tentu dalam konteks kenegaraan agar bebas dan merdeka dari jajahan seorang penjajah. Itu pahlawan ya? Pahlawan. Nah, dalam konteks keseharian kita hidup bermasyarakat, berumah tangga, berangkat dari keluarga kecil sendiri, sejatinya kita semua adalah pahlawan, Pak Afif. Tetapi pahlawan yang dimaksud dalam konteks kekinian adalah bukan pahlawan seperti dulu kita memanggul senjata, mengorbankan jiwa raga untuk mempertahankan negara. Tetapi bagaimana kita menjadi pahlawan ekonomi buat keluarga, pahlawan kedamaian buat keluarga, buat masyarakat, tentu include agama, nusa dan bangsa. Seperti itu. Itu yang berarti ada perluasan makna ya. Siap, Pak. Tentang pahlawan. Nah, menurut Cak Soleh kalau tentang pahlawan sendiri seperti apa, Cak? Betul apa yang disampaikan oleh Pak Sultoni dari DPW Petanesia Jawa Barat. Sebenarnya pengertian dan pemaknaan dari pahlawan ini sendiri cukup signifikan, karena memang kalau kita terapkan untuk hari ini pun di sendi-sendi kehidupan dalam rumah tangga, interaksi sosial, bergaul terhadap semua lapisan masyarakat, kita juga tentunya bisa menjadi pahlawan. Pribadi kita ini sesungguhnya ada potensi untuk menjadi pahlawan. Hanya kita dalam diri masing-masing, dalam individu diri ya. masing-masing ini punya potensi untuk menjadi pahlawan. Artinya apa? Sepanjang tidak merugikan orang lain, sepanjang bisa ada gerakan-gerakan yang tentunya manfaat
baik untuk keluarga, baik untuk masyarakat secara luas, ini juga merupakan bagian daripada perjuangan, saya kira. Artinya tidak perlu hanya mengangkat senjata untuk hari ini, tetapi dengan ide, dengan pemikiran, dengan action kita yang bisa memberikan kontribusi yang tentunya manfaat dan maslahat untuk masyarakat luas, ini juga bagian daripada perjuangan. Dan kita juga bagian daripada pahlawan itu sendiri tentunya. Seperti itu. Nah, kami makanya di IPWL GMDM bukan mengangkat senjata, tetapi dengan slogan kami yaitu Fight Against Drugs. Itu juga perjuangan dari kami. Dan mudah-mudahan perjuangan kami ini juga suatu saat banyak manfaat yang diambil oleh seluruh lapisan masyarakat itu sendiri. Itu ya. Seperti itu. Oke. Jadi sama ada perluasan makna juga ya. Betul. Tentang makna pahlawan itu ya. Ya. Oke. Dan kembali saya ke Kang Sultoni nih. Kang Sultoni, Anda sebagai Ketua DPW Petanisia. Iya, Wakil Ketua ya DPW Petanisia Jawa Barat ya. Pencinta tanah air Indonesia, Petanisia. Nah, ini untuk memperingati Hari Pahlawan ini di DPW ya Jawa Barat sendiri, DPW Petanisia Jawa Barat. Itu kegiatannya apa saja sih? Baik Pak Afif, kita mewakili Dewan Pimpinan Wilayah Pencinta Tanah Indonesia Jawa Barat. Per hari ini kita ada agenda, alhamdulillah bisa silaturahmi ke RCTV untuk memperingati Hari Pahlawan momentum 10 November ini. Kemudian lepas ini kita di BW akan mengadakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Di mana gitu Kang Sultoni? Kota Cirebon di Jalan Diponegoro. Kemudian juga kemarin di bulan Oktober kita sudah ziarah juga ke makamnya pahlawan dari tokoh pesantren di Buntet, Cirebon, Mbah Kiai Abbas, bin Kiai Ahmad Jailani, Abdul Jamil ya. Alhamdulillah kita sudah ke sana, sowan, dan insya Allah setelah itu nanti kita juga muhasabah evaluasi bareng-bareng ya antara koordinasi teman-teman PWL dengan teman-teman Petanisia di se-Jawa Barat dan sewilayah Ciawi Macang Kuning ya, Cirebon, Dermaga, Jalan Kuningan, sehingga kita mengerucut hari ini bagaimana kita bisa menelaah kembali perjalanan para pendiri Republik kita, bahwa mereka telah berjuang darah, air mata, bahkan harta benda yang tidak sedikit. Dan kita hari ini sebagai anak bangsa yang hidup sudah merdeka, kita wajib mensyukuri dan menikmatinya dengan cara-cara yang positif. Maka praktis kita nanti akan berdoa bersama untuk mengenang jasa beliau para pendiri Republik. Dan kalau IPWL GMDM itu kegiatannya memperingati Hari Pahlawan ini apa gitu Cak Soleh? Terima kasih Kang Apep. Kami punya beberapa program, dan program kami ini menjadi program unggulan tentunya, karena GMDM ini menjadi rekan dan mitra kerjanya BNN secara keseluruhan. Jadi apa yang menjadi programnya BNN, kami menjadi kepanjangan tangan di wilayah Cirebon Raya terutama, karena tugas kami ini cukup berat. Karena harus membawahi 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon, dan untuk mensosialisasikan juga di 5 kecamatan di Kota Cirebon, dengan total 45 kecamatan di Cirebon Raya, Kota dan Kabupaten Cirebon. Ini juga menjadi PR kami atau program kami ke depan untuk tetap semangat mensosialisasikan P4GN maupun anti narkoba terhadap semua lapisan masyarakat, dengan target menjadi desa atau kelurahan bersih dari narkoba. Ini cita-cita kami. Makanya slogan kami ini adalah Fight Against Drugs, ini melawan narkoba, dalam rangka bagaimana cita-cita kami ini mewujudkan desa ataupun kelurahan menjadi bersinar atau bersih dari narkoba. Maka di sini itu kami membutuhkan sinergitas, baik pemerintah daerah, baik pemerintah kota, gitu kan, kota dan kabupaten, dan tentunya juga kepada tokoh-tokoh, baik itu kiai, guru-guru,
masyarakat pada umumnya, orang tua dan lain sebagainya, instansi apapun, terutama juga dinas pendidikan yang membawa lembaga pendidikan, baik Distrik maupun Kemenak. Nah, ini juga penting peranannya untuk membangun sinergitas. Bagaimana caranya ke depan kota dan Kabupaten Cirebon juga harus punya target bersinar, yaitu bersih dari narkoba. Baik, baik. Dan saya kembali ke Kang Sultan ini ya, sebagai Wakil Ketua DPW Petanisia ya. Dan Petanisia ini adalah sebuah organisasi, apakah ormas atau NGO atau apa sih? Tapi tahan dulu nih, Kang Sultoni dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa. Dan di segmen ini saya masih membuka Anda kembali. Silakan yang ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui chat Anda, chatting ya, melalui nomor SMS atau nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ada pemirsa yang coba bergabung, saya sapa dulu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi, Pak. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan siapa, Bapak? Dengan Rudi, Pak. Pak Rudi di mana, Pak Rudi? Cirebon, Pak. Di kota Cirebon, Pak. Ya. Silakan. Bapak ingin menyampaikan apa, Pak, dari kota Cirebon? Ini apa namanya? Saya cukup menarik nih terkait masalah GMDM ya, Pak. GMDM. Saya mau bertanya, ini kondisi di kota Cirebon ya. Ini kalau kita lihat berita-berita kan terkait narkoba ini cukup luar biasa nih, Pak. Ya, di kota Cirebon. Selama ini sejauh mana GMDM ini Peran GMDM nih. berperan untuk memerangi narkoba. Oke, Pak Rudi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti nih ditujukan kepada Cak Soleh nih, peran GMDM. Karena kita tahu katanya Cirebon ini kan pemberitaan-pemberitaan mengenai penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini sangat marak sekali. Bagaimana peran GMDM? Saya kembali ke Kang Sultoni. Kang Sultoni, ini Petanisia ya, pencinta tanah air Indonesia. Apakah ini sebentuk ormas atau NGO atau apa sih? Ya. Gitu Kang. Silakan Kang Sultoni. Pencinta tanah air Indonesia atau Petanisia ini adalah ormas kebangsaan yang di dalamnya kita kedepankan nilai-nilai kerukunan, dan nilai-nilai persatuan, semangat patriotisme, kemudian menjaga toleransi antar kerukunan beragama, menjaga tradisi budaya, kearifan lokal, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia itu menjadi yang berbhinneka tunggal ika, yang berbhinneka tunggal ika ini senantiasa terawat dalam bingkai NKRI dalam keragaman yang berbhinneka tunggal ika. Seperti itu Pak Afif. Oh. Jadi ini di DPP juga ada? DPP, Ya. DPW? Ada. Jadi Petanisia ini awal didirikan itu di Kota Pekalongan. Jadi Dewan Pimpinan Pusatnya ada di Kota Pekalongan. Kemudian sampai hari ini sudah terbentuk DPW-DPW. Di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, Pak Afif. Dan Cirebon insya Allah di DPC Kota Cirebon Kabupaten menyusul insya Allah terbentuk di akhir tahun ini. Kemudian untuk Jawa Barat sudah terbentuk DPC Kabupaten Petanisia Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi kemarin sudah dilantik. Kemudian menyusul kemarin DPW Provinsi Banten. Gitu Pak. Ya, oke. Kalau di pusatnya DPP, ini Petanisia itu siapa gitu? Ya. Kang Jadi Sultoni. Pendirinya. Petanisia ini adalah ormas kebangsaan besutan Maulana Abah Habib Lutfi bin Yahya. Beliau berangkat dari sebuah keprihatinan. One Team Press ya? Ya, berangkat dari sebuah keprihatinan 13 tahun yang lalu
bahwa Indonesia ini terancam separatisme, disintegrasi intoleransi, ya. kemudian hal-hal Disintegrasi. terkait disintegrasi terutama, dan isu-isu yang memang pada hari ini bukan isu lagi, sudah memang melebur menjadi sebuah ancaman buat bangsa kita, karena NKRI ini yang kita kenal sebagai NKRI harga mati ini ternyata banyak sekali yang merongrong kewibawaan NKRI. Maka dari situlah beliau Maulana Habib Lutfi bin Yahya menggagas organisasi pencinta tanah Indonesia dengan semangat patriotisme, mengusung nilai-nilai budaya, kemudian keragaman, kemudian menjunjung kebinekaan. Seperti itu Pak Afif. Ya, petani Dan siang ya. alhamdulillah kami atas nama pengurus DPP Petani Jawa Barat mengucapkan mabruk, alfa mabruk Yaumil Milad, alfa mabruk Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang pada hari ini kebetulan 10 November beliau ulang tahun Pak Afif. Oh, di 10 November ini? Ya. Gitu ya. Bertepatan Semoga ya. beliau panjang umur, sehat walafiat, sebagai guru kita bersama, guru bangsa juga, mohon untuk mendoakan beliau agar panjang umur, sehat walafiat. Terima kasih gitu Pak Afif. Oke, dan saya ke Cak Soleh nih. Cak Soleh, tentang IPWL GMDM Cirebon Raya, apa sih IPWL itu? Ya, IPWL itu sertifikasi yang diberikan oleh Kemensos kepada GMDM. Nah, IPWL itu artinya institusi penerima wajib lapor. Jadi kalau kita implementasikan ke masyarakat itu, GMDM juga punya peranan penting di sini sebagai UPT, unit pelaksana tugas, kan gitu. Nah, jadi leading sektornya tentunya sama persis dengan apa yang dilakukan oleh BNN. Ada pencegahan, ada pemberantasan, ada rehabilitasi. Hanya untuk hari ini kami lebih menggelorakan cegahnya, cegah dan rehabilitasinya. Itu yang kita gelorakan kepada seluruh lapisan masyarakat di Cirebon Raya. Dengan cara apa gitu Cak Soleh? Dengan cara melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan terutama ke lembaga-lembaga formal yang ada di kota maupun di Kabupaten Cirebon, dan tentunya juga semua lapisan masyarakat hingga ke level RW. Maka kita juga punya target untuk di kota Cirebon terutama bagaimana caranya di level RW ini juga kita targetkan menjadi RW bersinar, yaitu RW bersih dari narkoba. Tentunya dengan cara melakukan diskusi-diskusi di level RW maupun di level kelurahan gitu kan. Nah, artinya dengan ada diskusi-diskusi ataupun sosialisasi, harapan kami ini itu bagian daripada program. Dan ini juga sekaligus tadi menjawab interaktif dari Pak Rudi di Kota Cirebon ya, peran dari GMDM itu ya. Ya, artinya peran GMDM di sini saya pertegas kembali sebagai mitra kerjanya BNN tentunya, atau sebagai rekan kerjanya BNN kami ini, karena mungkin GMDM di setiap wilayah ini SDM-nya barangkali kekurangan. Maka kami sebagai pegiat anti narkotika ini membantu memaksimalkan kinerjanya BNN sesuai dengan wilayah kerjanya. Nah, kalau kami ini di wilayah kerja Cirebon Raya, Kota dan Kabupaten Cirebon, dan ini juga yang menjadi persoalan terutama di Kabupaten Cirebon karena belum ada BNN-nya. Untuk hari ini masih di-cover oleh BNN Kota Cirebon. Jadi wilayah kerjanya masuk ke wilayah kabupaten juga. Nah, dengan adanya IPWL GMDM ini, peran aktif GMDM untuk mensosialisasikan program P4GN ini adalah untuk mengedukasi terhadap lembaga-lembaga, baik itu formal maupun non-formal, atau bahkan di semua lapisan masyarakat. Dan peran kami ini juga harapannya adalah juga disupport, didukung oleh pemerintah Kabupaten Cirebon maupun pemerintah Kota Cirebon. Nah, ini kita harus melakukan sinergitas seperti itu. Cak Soleh, tahan dulu, ada pemirsa yang ingin bergabung kembali ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ya, halo. Selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Agus Dinar Pelambakan.
Agus di Pelandakan. Silakan Pak Agus. Agustina Pelandakan. Iya di Pelandakan. Silakan Pak Agus. Iya, ini kebetulan saya melihat ada giat dari GMDM di RTP ini. GMDM itu apa sih Pak? Saya ingin tanyakan kepada Pak Ketua ya, Ketua Soleh ya. Iya Pak Soleh. Tentang GMDM. Iya. Oke. Ya mungkin pemirsa, ini mewakili pemirsa ya. Pemirsa yang lain juga mungkin bertanya-tanya tentang GMDM itu apa sih gitu. Cak Soleh, silakan Cak. GMDM itu berawal lahir sebuah LSM awalnya, Lembaga Swadaya Masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu di 5 tahun kemudian mendapatkan beberapa sertifikasi dari lembaga negara menjadi garda mencegah dan mengobati. Nah, ketika menjadi garda mencegah dan mengobati, IPWL GMDM juga ini mendapatkan penghargaan juga menjadi Bakornas. Jadi Bakornas itu Badan Koordinasi Nasional yang tadi kami sudah menyampaikan bahwa GMDM ini menjadi satu-satunya pegiat anti narkotika yang hari ini sudah melakukan MOU dengan BNN-RI, sudah melakukan PKS dengan beberapa deputi yang ada di BNN-RI, karena leading sektor dari GMDM itu sendiri adalah mencegah dan mengobati. Jadi kami juga tentunya aktif juga peranan kami ini di rehabilitation narkotik atau rehabilitasi narkoba juga untuk masyarakat yang memang penyalahguna atau pemakai dan pecandu narkoba. Seperti itu, Kang Apip. Itu ya, itu yang disebut dengan GMDM ya. Oke, dan kembali saya ke Kang Sultoni. Kang Sultoni, kalau kegiatan dari Petani Sia itu kegiatannya apa saja sih Kang? Ya. Kegiatan-kegiatannya gitu Kang? Baik, jadi pencinta tanah air Indonesia atau Petani Sia ini ada beberapa program kegiatan terkait dengan menggagas tentang semangat nasionalisme kebangsaan, yaitu adalah mengadakan tentang kaderisasi, tentang wawasan kebangsaan, ya. Kemudian juga kita ada subunit kegiatan ekonomi juga ada, kemudian juga ada kegiatan pencinta alamnya juga ada, pencinta alam Petani Sia ya. Karena memang Indonesia dikaruniai sama Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kepadatan penduduk, demografi dan geografis memang ya, bonus demografi harus kita kelola secara maksimal, Pak Afif, sehingga bonus demografi sama geografis ini menjadi kekuatan yang sangat produktif. Karena tanpa geografis dan demografi yang produktif ini, tentu nasionalisme juga tidak akan tumbuh, patriotisme juga akan tidak bisa mengakar. Dari situlah nanti kita bisa berusaha menjalin komunikasi baik secara personal, kelembagaan maupun secara kebangsaan. Itu jadi, ya kegiatan-kegiatannya ya. Baik. Oke, tahan dulu nih Kang Sultoni dan juga Cak Soleh. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, season terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silakan Anda masih bisa untuk bergabung di line telepon 0231 482138 atau Anda bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan. Topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini, pahlawan tanpa tanda jasa. Pas hari ini pemirsa bertepatan 10 November adalah Hari Pahlawan. Jadi silakan Anda bisa bergabung atau Anda bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini. Saya masih menunggu Anda interaktif dari pemirsa. Silakan. Dan saya kembali ke Cak Soleh nih. Cak Soleh, berkaitan dengan GMDM Cirebon Raya ya. Ini dalam waktu dekat kegiatannya apa nih, Cak Soleh? Kegiatan kami ini yang paling utama adalah sosialisasi atau penyuluhan
karena itu bagian daripada mengedukasi kepada semua lapisan masyarakat tentunya, dan kita juga perlu mengedukasi kepada kalangan-kalangan milenial di level SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Bahkan kita beberapa waktu yang lalu mencoba mengedukasi dan merangkul geng-geng motor. Karena di wilayah Cirebon ini geng-geng motor juga cukup marak dan cukup rawan juga untuk disentuh barang-barang seperti itu, ya anggap saja narkotika gitu dan jenis-jenis obat-obatan yang lain. Maka kami mencoba mengedukasi di geng motor dalam rangka memberikan penyuluhan tentang bahayanya narkoba itu seperti apa, kan gitu. Maka beberapa geng motor ataupun masyarakat pada umumnya gitu kan, kita mencoba untuk memaksimalkan, memberikan edukasi, penyuluhan, pembinaan, atau sosialisasi. Tentunya program utamanya adalah P4GN. Seperti itu. Kalau GMDM ini sendiri lebih menyasar ke milenial atau dewasa atau apa nih? Semua lapisan. Karena kalau narkoba tidak mengenal milenial, muda maupun dewasa. Karena hari ini Presiden menyatakan bahwa Indonesia itu darurat narkoba. Darurat narkoba itu Indonesia. Jadi saya kira narkoba itu bukan hanya masuk di kalangan milenial, saya kira, tetapi di kalangan dewasa pun ini sudah luar biasa. Bahkan mohon maaf, di ibu kota besar metropolitan, narkoba ini menjadi satu kultur di kalangan-kalangan hedonis, terutama para pejabat dan lain sebagainya, atau anak-anaknya konglomerat gitu kan di metropolitan. Nah, itu sudah menjadi budaya atau kultur, karena segmentasi pengedar ataupun bandar ini adalah kalangan-kalangan hedonis terutama, yaitu menengah ke atas. Maka ini menjadi PR GMDM terutama di wilayah Cirebon Raya, bagaimana caranya bisa bersinergi untuk semua lapisan, terutama Forkopimda, kota maupun kabupaten, untuk menggelorakan anti narkotika. Oke, tahan dulu Casola ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Halo. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Ahmad. Dengan Pak siapa Pak? Pak Ahmad. Pak Ahmad. Di mana Bapak? Pak Ahmad? Ini saya baru dengar ini Petanisia ya. Petanisia katanya. Petanisia itu saya mau tanya, itu apa sebuah lembaga ormas LSM? Saya juga mau tanya ini. Oke. Namanya Petanisia itu bertujuan atau ada program apa kiranya gitu untuk masyarakat luas tentunya. Oke, itu saja Pak Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad di Cirebon. Silakan langsung dijawab saja oleh Kang Sultoni. Iya, tentang Petanisia itu. Baik, jadi Petanisia, pencinta tanah air Indonesia ini adalah ormas kebangsaan yang di dalamnya itu adalah kita menyatukan juga lintas agama, kemudian tentu suku, agama dan ras juga boleh juga masuk ke Petanisia. Karena yang kita kembangkan adalah wawasan kebangsaannya. Jadi agar semangat patriotisme ini tumbuh, kita harus bisa merawat kebangsaan, merawat kebinekaan, karena kita hidup dalam negara yang memang berbhinneka tunggal ika. Dalam satu wadah negara kesatuan Indonesia, tentunya dengan beraneka ragam agama, suku, budaya, itu menjadikan kultur sendiri yang di negara-negara lain tidak ada. Dan di Indonesia tentu menjadi sebuah hal yang sangat positif sekali kalau kultur ini kita rawat, kita jaga, dan kita kita hormati, kita junjung tinggi, sehingga negara kesatuan Indonesia menjadi negara yang betul-betul
negara yang menjadi harapan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan sebenarnya di Peta Indonesia juga ada namanya bidang-bidang ya. Bidang seperti pencegahan narkoba juga kita punya, Pak. Jadi cuman tidak lebih spesifik seperti teman-teman di GMDM. Tapi kita ada divisi khusus yang menangani tentang pencegahan dan penanggulangan. Ada juga, Pak, bidangnya? Ada, Pak. Di Peta Indonesia ada. Oh iya, bidang itu ya. Ya. Karena memang per hari ini database kita menunjukkan bahwa penyalahgunaan obat-obat terlarang itu sudah diambang batas, Pak. Sudah memprihatinkan lah ya. Memprihatinkan, bahkan sudah masuk ke wilayah-wilayah lembaga pendidikan dan tentu juga menjadi acuan kita bersama agar teman-teman ormas yang ada, penggerak-penggerak penggiat narkoba yang ada betul bersinergi, berkolaborasi agar hal-hal terkait dengan pengedaran narkoba menjadi kita cegah dan tentu kalau kita sudah masuk dalam wilayah hubungan bilateral, multilateral, bahkan mungkin internasional, itu menjadi sebuah kekuatan atau keprihatinan bangsa sama-sama harus kita sikapi secara arif bijak dan toleran. Disinilah Peta Indonesia juga hadir untuk membuat semacam pencegahan-pencegahan dan tentu menjaga perpecahan bangsa ini karena anak bangsa sudah teracuni oleh hal-hal yang tersekat-sekat negatif, gitu ya. tersekat-sekat, terpetak-petakan. Tentu juga ini menjadi sebuah keprihatinan bersama agar wawasan kebangsaan kita harus betul-betul utuh dari hulu ke hilirnya. Tidak hanya sebatas memahami tentang bangsa itu sendiri, tapi juga masyarakat secara utuh. Baik. Seperti itu, Pak. Baik. Kembali saya ke Cak Soleh nih. Cak Soleh, pertanyaan terakhir saya ke Cak Soleh ya. Ini dalam waktu dekat ini kegiatan dari GMDM apa nih? Sesuai arahan dari ketum kita, ketum GMDM atau ketua umum GMDM di pusat. Beliau adalah mantan Deputi Pemberantasan BNN-RI, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Arman Depari. Beliau adalah Purnawirawan Jenderal Bintang 2 dari Polri. Tentunya memahami betul situasi dan kondisi yang ada di seluruh masyarakat Indonesia ini bagaimana terkait persoalan-persoalan narkoba yang ada di negara ini. Beliau sudah banyak pengalaman, sudah banyak track record dari hulu ke hilir yang ada di Indonesia ini dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Namun dengan adanya GMDM dan beliau adalah salah satu Jenderal Bintang 2 walaupun sudah purnawirawan, masih punya semangat, masih menggelorakan di GMDM untuk mensosialisasikan anti narkoba di seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia secara global. Dan kami sebagai pengurus GMDM di wilayah Cirebon Raya yang memang yang diberikan SK oleh ketum untuk menjalankan beberapa program, diantaranya adalah pencegahan. Dengan cara apa pencegahannya ini? Dengan cara bersinergi dengan semua lapisan masyarakat, dengan instansi dan lain sebagainya, yang tentunya harus satu visi dan harus satu misi untuk melakukan program-program yang memang harus memberikan kontribusi terhadap masyarakat tentunya terkait anti narkoba itu sendiri. Baik. Karena bahayanya narkoba ini kalau mereka sudah menjadi pecandu, penyalahguna atau pemakai narkoba, ini bukan konteksnya kalau dihubungkan dengan Hari Pahlawan tadi, NKRI harga mati. Kalau di sini kalau siapapun yang sudah berani menyentuh narkoba atau mengkonsumsi narkoba, ini kontraknya adalah kontrak mati. Maka siapapun, semua lapisan masyarakat kalau sudah menyentuh terhadap barang haram ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, siapapun harus benar-benar fight against drugs, yaitu melawan narkoba. Dan sayang sekali nih Cak Soleh, kemudian Kang Sultoni, waktu kita terbatas jadi usai sudah ya. Kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Silakan Kang Sultoni closing statement sebelum saya tutup. Singkat saja Kang. Baik, terima kasih. Memperingati 10 November Hari Pahlawan ini
marilah kita teladani pahlawan nasional kita implementasikan dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia terawat dalam keindahan bingkai kebinekaan yang ada. Terima kasih. Oke, Cak Soleh, silakan closing statement. Singkat saja, Cak. Oke, di Hari Pahlawan 10 November 2022 hari ini, mari kita peringati dengan cara fight against drugs, yaitu melawan narkoba untuk masyarakat Cirebon Raya, baik Kota Cirebon maupun Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Cak Soleh. Kang Sultoni sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan interaktif langsung. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.